Halo Bunda, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini kita nggak bahas motivasi lagi ya. Hari ini kita akan membahas MPASI. MPASI makanan pendamping ASI. Karena saya sendiri mempunyai anak usia yang sudah menjalani MPASI, maksudnya usia pada saat menerima makanan pendamping ASI ya. Jadi kenapa sih makanan pendamping ASI itu diberikan pada seorang bayi ya di atas 6 bulan atau di atas 4 bulan ya, biasanya orang Amerika ada yang mengatakan 4 bulan ya, tergantung pada kondisi bayinya. Itu kenapa kok nggak pakai ASI aja ya, enak ya, tinggal nggak beli, nggak masak, nggak dulang nyuapin gitu ya, enak ya. Ya karena ASI, air susu ibu itu sendiri pada usia 4 bulan ternyata kandungan zat besi yang diperlukan oleh bayi itu turun drastis ya. Ada banyak zat-zat yang penting untuk bayi itu turun pada kira-kira 4 bulan ya, kalau saya baca dan saya mendengar seminar dokter anak itu ya. Oke, zinc ya itu amat sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, dan lain-lain. Yang saya ingat adalah zat besi dan zinc itu yang amat sangat dibutuhkan oleh bayi dalam perkembangannya. Oke, zat besi ini kenapa sih kok penting buat bayi ya? Ya, zat besi itu ibaratnya kendaraan dalam tubuh ya, kendaraan untuk mengangkut oksigen dan sari-sari makanan ya. Jadi untuk perkembangan bayi, otaknya, terutama otaknya ya, kalau kita sebagai orang tua kan pengen ya anaknya pinter gitu ya. Jelek nggak apa-apa deh pokoknya pinter ya gitu ya, pendek nggak apa-apa deh pokoknya pinter ya. Tapi pendek itu ukuran ya, kalau di bayi 2 tahun ukuran dari dia stunting apa enggak gitu ya. Pokoknya istilahnya nggak apa-apa lah jelek ya, pokoknya pinter gitu ya, pokoknya otaknya super jenius gitu ya. Nggak cukup, ASINya itu nggak cukup ya, mau sebentar apapun ternyata diteliti itu tidak mencukupi, maka itu diberikan makanan pendamping ASI ya. Kalau saya baca di WHO, Badan Kesehatan Dunia ya, ini dunia nggak Indonesia ya, jadi dunia itu dari dia, WHO ini meneliti dari berbagai negara. Oke ya, dari ada yang makan nasi, nggak makan nasi gitu ya. Ada negara berkembang, ada negara miskin. Jadi semuanya rata. Di WHO yang terbaru sendiri mengatakan, menganjurkan ya, nomor 1 adalah protein hewani ya. Gak bisa ditawar-tawar deh, gak bisa ditawar-tawar ya. Pokoknya hewani, gitu ya. Lu saya kan ada kacang-kacangan, sayur, buah bagus itu gitu ya. Enggak, pokoknya nomor 1 adalah hewani, apapun itu. Hewani itu apa saja, bisa telur ya, telur itu hewani ya, apalagi telurnya itu bagus sekali. Ada unggas, ada ikan, ya pokoknya hewani lah ya. Ada ayam, bebek, mentok. Gak tahu ya di luar negeri ada mentok apa enggak ya. Itu ya. Akan tetapi memang bayi itu agak rewel ya, kadang rasanya nggak enak begini gitu ya. Oke, yang kedua, buah-buahan dan sayur-sayuran WHO juga menganjurkan ya. Tentunya kalau menurut saya porsinya ya nggak sebanyak protein hewani ya, meskipun anjurannya adalah setiap hari. WHO juga mengatakan apabila protein hewani tidak bisa terpenuhi, bisa memakai kacang-kacangan ya, jadi dari protein nabati. Oke. Selanjutnya WHO juga mengatakan bahwasanya tepung-tepungan, termasuk biji-biji sereal itu kan tepung-tepungan ya, termasuk nasi, beras, itu tidak dianjurkan dikarenakan apa? Minim akan gizi, minim, dan mungkin hanya kalau diserap di dalam tubuh hanya gula ya, karena nasi itu kalau di dalam tubuh kan dijadikan gula ya. Sementara pada bayi gulanya itu dibatasi gitu ya. Oke. Dan juga ternyata nasi ini atau beras ini mengandung zat anti nutrisi yang bisa menghambat nutrisi yang lain. Jadi kalau misalnya dicampurkan dengan ikan dan lain-lain, dia akan menghambat penyerapannya mungkin zinc, besi dan lain-lain ya.
Jadi rugi dong ya kalau kita sudah memasukkan protein hewani bersama ini ya. Tetapi apapun itu ya, namanya anak kecil nggak segampang teori ya. Harus pakai ini pasti masuk, enggak ya. Ternyata nggak segampang itu. Saya sudah mencari teorinya dari Badan Kesehatan Dunia. Ini. Nah, ternyata pas diberikan sama anaknya, waduh ya, agak susah setengah mati memang ya. Ya perlu kita memberikan variasi ya. Oke lah, kita kasih karbohidrat sekali gitu ya. Gitu. Oke. Untuk MPASI dari WHO kira-kira ringkasannya seperti itu. Oh iya, ada lagi ya. Ternyata seorang bayi yang mengkonsumsi 1 buah telur setiap hari ya, apalagi telur yang mengandung DHA, kan ada ya sekarang ya telur ber-DHA itu. Jadi ayamnya diberi intervensi atau diberi perlakuan tertentu supaya telur kuningnya telur itu mengandung DHA yang tinggi ya. Itu ternyata lebih bagus ya daripada bayi yang tidak diberikan telur sama sekali. Jadi hebat ya telur ini. Tapi sekali lagi itu tergantung seni seorang ibu, bisa mengolah, bisa memasak, bisa memberikan, itu seni sekali ya. Karena gak mungkin ya bayi kita makan telur tiap hari, enak, muntah dan lain-lain ya. Itu sekali lagi yang pertama memang teorinya seperti itu. Yang kedua, nah tinggal si ibunya bagaimana ya. Wah repot, harus masak begini, saya kan harus kerja gini. Ingat ya, perkembangan otak bayi itu 80% itu di 2 tahun pertama setelah dia lahir ya. Itu bahkan sebenarnya 1000 hari pertama dari lahir. Pokoknya ini gini loh, bayi iku isok berkembang otak itu 2 tahun sampai 2 tahun. Habis itu ya mungkin agak 80%-an ya, 8 tahun. Sayang ya kalau kita tidak memperhatikan makanannya, tidak dijaga, tidak diberikan istilahnya kasih sayang, tidak diberikan latihan diajari begini, karena serabut otak itu akan berkembang ya. Ya karena kita pernah kan tahu bahwa bayi itu perkembangannya sangat pesat ya. Ya karena itu sekali diajari dia bisa, dari bayi yang tidak tahu apa-apa langsung bisa, itu kan cepet banget ya. Dari situ kita bisa melatih bayi-bayi kita ya. Oke, begitu nanti kita lanjut ya untuk selanjutnya. Terima kasih.